kita akan beralih kepada peserta ke-6, yakni Mas Viko Taniadi dari Universitas Jember. Halo Mas Viko. Halo, iya Kak. Baik, apakah sudah siap? Untuk share screen ya Kak. Baik, silakan. Untuk waktu penyampaian materi 7 menit ya Mas. Ini sudah tampil di sini. Silakan Mas Viko. Salus Populis Supreme Lex Exto, kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Viko Taniadi dari Universitas Jember, dengan bangga mempersembahkan esai saya yang berjudul Pengabduksian Prinsip Permanent Sovereignty over Natural Resources, PSNR, terhadap RUU Migas di Indonesia. Sebelum melanjutkan ranah argumentasi saya, izinkanlah saya untuk memberikan kerangka berpikir dalam proses penelitian kali ini, yang dimana saya akan mulai dari permasalahan pengelolaan migas di Indonesia, dan selanjutnya saya akan melakukan solusi penerapan PSNR yang akan dikaji melalui studi perbandingan di Norwegia dan Brazil, dan yang terakhir saya akan memberikan sebuah langkah strategis pengabduksian PSNR di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, isu terkait migas selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan karena keberadaannya yang terbatas, namun peranannya sangat penting bagi manusia, bahkan hingga saat ini belum tergantikan. Sebagaimana yang kita ketahui, dinamika pengelolaan migas pada saat ini masih menjadi peranan penting dalam pembangunan Indonesia, terkhusus dalam perekonomian nasional karena menjadi salah satu andalan penghasil devisa. Jika kita lihat melalui data Pertamina, bahwasanya di tahun 2013 tercatat kebutuhan nasional terhadap minyak bumi, hingga 77 juta KL, sedangkan kapasitas produksi kilang nasional adalah 38,10 juta KL, sehingga terjadi sebuah ketimpangan dalam proses kebutuhan nasional dan juga kapasitas produksi kilang nasional. Selain itu juga berdasarkan data dari KSK, pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas, Dwi Sucipto mengungkapkan bahwasannya konsumsi migas akan meningkat di tahun 2030 dengan komposisi naik hingga 139% untuk minyak dan 298% untuk gas. Ibarat tak ada gading yang tak retak, sektor migas nyatanya masih memiliki beberapa permasalahan, yakni terkait kedaulatan migas. Sehingga saya akan mencantumkan 3 permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses pengelolaan migas di Indonesia. Yang pertama adalah kepemilikan perusahaan nasional yang sangat minim. Jika kita lihat bahwasanya dari 137 wilayah kerja pertambangan migas, nyatanya perusahaan nasional hanya memiliki 14,6% yang didominasi oleh Pertamina, sedangkan perusahaan migas asing mencapai 85,4%. Dan yang kedua, penerimaan negara dan ketidakstabilan harga. Penguasaan migas menggunakan sebuah sistem kontrak bagi hasil yang mengakibatkan naik turunnya harga migas dan pemerintah tidak memperoleh presentasi awal keuntungan hingga 85%. Dan yang ketiga adalah pengadopsian ekonomi liberal. Tidak dipungkiri bahwasannya UU Migas mendukung ekonomi liberal industri migas internasional hingga membatasi peran perusahaan nasional untuk terlibat dominan dalam pengelolaan migas. Metode penelitian yang saya gunakan dalam esai ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi komparatif. Terdapat 2 rumusan masalah yang akan dikaji, yakni apa urgensi penerapan PSR di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana langkah strategis penerapan PSR terhadap migas di Indonesia. Urgensi penerapan PSR terhadap migas di Indonesia. PSR sendiri lahir dari resolusi PBB nomor tahun 1803 nomor 17 pada 14 Desember 1962 yang dikenal sebagai PSNR. Selanjutnya diperkuat dalam resolusi PBB tentang Charter of Economic Rights of Daughters of State tahun 1974. Pada resolusi ini terdapat 3 pilihan bagi negara-negara berkembang untuk memanfaatkan SDA-nya, yakni pertama, mendayagunakan SDA secara mandiri, membuka diri atas investasi,
dan melakukan tindakan nasionalisasi SDA yang dikuasai oleh asing. Sejatinya juga penerapan PSNR sudah tertuang secara eksplisit dalam UUD 1945, yakni tepatnya pada pasal 33. Namun jika kita lihat dalam proses pengabdiannya dalam UU Migas, nyatanya masih belum mengadopsi prinsip ini. Bahkan jika kita kaji dalam putusan MK nomor 36 garing PU nomor 10 tahun 2012, mengungkapkan bahwasannya negara dan hubungan dengan sumber daya alam dikonstruksikan dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerjasama antara badan pelaksana. Padahal jika kita kaji lebih lanjut, hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan migas tidaklah boleh dilakukan dengan hubungan keperdataan, melainkan harus bersifat publik, yakni berupa pemberian konsensi maupun perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dari kekuasaan negara. Penerapan PSR studi komparatif dengan Norwegia dan Brazil. Mengapa saya mengambil ini? Yang pertama, jika kita kaji dari Norwegia merupakan sebuah negara dengan urutan kelima eksportir migas terbesar di dunia. Penerapan PSR di Norwegia diatur dalam Akt 29 November 1996 nomor 72 relating to petroleum activities, di mana terdapat tingkat keberhasilan dari Norwegia yakni mencapai 67% kegiatan bisnis hulu migas didominasi oleh perusahaan nasional, bahkan melalui state direct financial interest dalam bentuk 100% kepemilikan saham yang dimiliki oleh negara. Jika kita kaji lagi di Brazil, di cadangan migas di Brazil Brazil juga merupakan sebuah negara sebagai negara yang eksportir migas terbesar juga di dunia. Nah, penerapan PSR ini di Brazil ini diatur dalam pasal 177 Konstitusi Brazil dan Undang-Undang nomor 12.301 tahun 2001. Nah, tingkat keberhasilan Brazil nyatanya hingga masuk perusahaan nasional kompani migas itu sendiri, mereka bisa menguasai besaran saham sebanyak 100% yang dimiliki oleh negara dengan mengoptimalkan total bagian pemerintah dari kegiatan hulu di subscriber basic. Sehingga langkah strategis apa yang harus diterapkan di Indonesia untuk mengadopsi penerapan prinsip PSR di Indonesia ini sendiri? Yang pertama, terdapat 3 langkah strategis, yakni yang pertama adalah revisi UU Migas. Jika kita kaji, perlu adanya pengadopsian PSR secara tegas. Penulis menggagas dalam hal ini perusahaan migas negara harusnya menguasai setidaknya 80% banding 20% yang dikuasai oleh negara dan juga bentuk usaha tetap. Yang kedua adalah reorganisasi BP Migas dan SKK Migas. Perlu adanya reorganisasi BP Migas yang tidak hanya bersifat hulu, melainkan dari hulu hingga hilir. Selain itu juga fokus SKK Migas tidak lagi bersifat kontrak, melainkan pemberian konsensi atau perizinan bersama kementerian. Dan yang ketiga, terima kasih Mas Viko. Mohon maaf waktu sudah habis. Baik, terima kasih untuk menutup sehingga 3 langkah strategis ini seharusnya sejatinya dapat diadopsi di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab dari panelis kepada Bang Sunarto Effendi. Silakan mengajukan pertanyaannya untuk Mas Viko Taniadi. Baik, Mbak Maria. Selamat siang, Mas Viko. Mas Viko ya. Selamat siang, Bapak. Ya, tadi sangat menarik, luar biasa yang disampaikan oleh Mas Viko, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Mas Viko. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, menurut Mas Viko ini, seberapa besar peluang negara itu untuk menerapkan tadi prinsip PSNR dengan kondisi keuangan dan teknologi yang saat ini dimiliki oleh negara. Karena migas ini merupakan salah satu usaha yang memiliki risiko dan teknologi yang tinggi, terus kemudian modal yang besar. Gitu. Nah, bagaimana peluang untuk menerapkan prinsip tadi itu dengan kondisi negara yang saat ini? Gitu. Terus yang kedua, tadi yang Mas Viko usulkan terkait dengan reorganisasi BP Migas yang kewenangannya tidak hanya hulu tapi hilir. Nah, apakah menjamin itu akan efektif? Bukankah tata kelola migas itu sistem hulu dan hilirnya itu sangat berbeda gitu. Nah, bagaimana dengan penyatuan itu tadi gitu? Apakah itu menjamin akan efektif atau justru sebaliknya nanti malah gitu? Baik, itu 2 pertanyaan, silakan Mas Viko jawab ya dengan durasi waktu yang disediakan oleh panitia. Terima kasih. Baik, silakan Mas Viko, waktu jawab 3 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Izin untuk menjawab Bapak, di mana seberapa besar sih sebenarnya potensi untuk menerapkan hal ini? Tentunya
seberapa besarnya tergantung dari urgensi untuk menerapkan hal ini. Nah, di Indonesia sendiri kebutuhan terkait migas ini menjadi sebuah sektor yang sangat penting bahkan vital bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sehingga seyogyanya ini penerapan PSLR ini sendiri seharusnya dapat diterapkan di Indonesia sehingga mampu untuk mencapai kedaulatan energi di Indonesia terkhusus dalam migas sendiri. Nah, sejatinya juga jika kita kaji dalam pasal 33 itu sendiri juga telah mengatur dalam PSLR itu sendiri, yakni bahwa bumi, air, dan seluruh sumber daya alam di Indonesia dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam fase ini juga telah mengadopsi penerapan PSLR sehingga sudah seyogyanya sesuai dengan amanat konstitusi kita mampu untuk menerapkan hal tersebut. Sehingga untuk terkait seberapa besar saya hingga saat ini, meskipun saya mengamini bahwasanya penggunaan teknologi masih bergantungan terhadap asing, namun nyatanya seharusnya kita harus untuk merubah hal tersebut. Nah, adapun hal yang berubah adalah proses investasinya. Nah, di mana perlu adanya perubahan investasi yang tidak hanya dikuasai oleh perusahaan migas asing, namun juga kita harus menguasai lebih dominan, yakni saya menggagas 80/20%. Hal ini mengapa? Karena saya melihat dalam Freeport saja kita bisa mencapai 50 lebih sedikit untuk penguasaan Freeport di Indonesia. Nah, sedangkan di migas kita hanya 14 sekian persen untuk dikuasai oleh Pertamina selaku dominasi perusahaan migas di Indonesia. Nah, hal ini tentunya akan bisa menjadi sebuah urgensi kita untuk lebih banyak mendominasi lagi terkait hal tersebut. Nah, terkait yang penyatuan BP Migas, Bapak. Nah, jika kita kaji juga di Norwegia dan Brazil, mereka memiliki satu lembaga yang dibentuk untuk terkait pengolahan BP Migas, untuk migas itu sendiri, untuk mengelola dari hulu hingga hilir, sehingga sudah seyogyanya juga BP Migas itu lebih memiliki sebuah pekerjaan atau sebuah tugas yang nantinya akan mengoreksi atau memberikan sebuah pekerjaan untuk dari hulu hingga hilir untuk dalam proses pengawasan itu sendiri. Sekian dari saya, Pak, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Viko atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Intan yang ditujukan kepada Mas Viko. Dipersilakan Mbak Intan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya saya ada banyak sekali pertanyaan ya, tapi di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu, apa sih yang menyebabkan perusahaan nasional itu bisa minim? Dan selain yang tadi Masnya jelaskan bahwa pengadopsian ekonomi liberal. Sedangkan kita tahu kalau kontrol ekonomi itu berada di bawah tangan pemerintah. Jadi apa sih yang menyebabkan perusahaan nasional itu minim sedangkan kontrolnya itu ada di pemerintah? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mas Viko, apakah sudah jelas pertanyaan dari Mbak Intan? Silakan waktu 1 menit. Izin untuk menjawab, moderator, dan izin menjawab juga kepada Igusti Ayu Ketut, di mana problematika sejatinya terdapat dalam regulasi, karena regulasi di Indonesia hanya mengamini bahwasanya mengamini atau mengadopsi adanya sebuah sistem ekonomi liberal yakni dalam UU Migas itu sendiri. Nah, sehingga mereka melupakan adanya sebuah dominasi kepada perusahaan migas nasional. Nah, jika kita kaji juga, memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya teknologi dan lain sumber daya manusia memang menjadi sebuah faktor X yang mengakibatkan dominasi di Indonesia itu menjadi permasalahan krusial untuk pengelolaan migas. Namun, jika kita lihat dengan adanya suatu perkembangan teknologi di Indonesia dan juga perlu adanya sebuah perubahan dan juga adanya sebuah urgensi vital juga bagi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan migas, sudah seyogyanya Indonesia perlu melakukan hal-hal penerapan PSLR itu sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Viko atas jawabannya. Untuk selanjutnya, Mas Viko silakan siapkan pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Viko.